Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sudah jajan semua tadi? Sudah. Oke, ini karena jam keempat, tadi pagi sudah berdoa ya? Ya. Oke, sekarang saya mau absen, tapi kelihatannya full. Ada yang nggak berangkat? Ada. Berarti nihil ya? Oke, kita sebelum mulai pelajaran, saya mau bermain-main dulu. Main tebak-tebakan ya. Coba saya kasih tebakan, yang bisa jawab nanti saya kasih hadiah uang 5.000. Nah, dua aja. Pertanyaan pertama, kalau dipegang itu lembek, tapi kalau dipalu ada suaranya mak ting gitu. Nah, apa aja? Dipegang lembek ya, empuk. Kayak dipalu ada suaranya mak ting gitu. Apa? Suaranya nyaring. Apa? Gamelan dipegang kan keras. Apa? Ada yang lain? Apa? Selem dikasih besi. Hampir. Saya hitung sampai 5, kalau nggak ada nanti saya ganti pertanyaan kedua. 5, 4, 3, apa? Balon apa di pukul apa makting gitu. 3, apa? Cairan Newtonia. Wah, apa itu? Cairan Newtonia itu apa itu? Wah, ilmiah sekali. Apa? Mangkok kalau dipegang keras enggak? Ya. 2, 1. Oke, saya kasih jawabannya ya. Kalau dipegang itu dia lembek. Itu kayak tape, tahu tape? Tape kalau dipegang lembek enggak? Nah, itu tapenya taruh di atas rel kereta api. Nah, terus dipalu. Kan? Kalau dipegang lembek, tapi kalau ditaruh di rel kereta api, kalau dipalu nanti yang kena apanya? Tapenya hancur, kena rel kereta apinya cuma ting gitu ya. Oke. Paham ya maksud saya. Terus pertanyaan kedua. Hewan besar tapi suaranya kecil. Apa? Gajah besar bener ya. Tapi suaranya gajah bagaimana? Hah? Berapa? Pokoknya harus bener tepat. Tadi hampir bener. Harimau suaranya bagaimana? Besar gak suaranya? Kambing suaranya kambing bagaimana? Sapi ya, sapi juga besar ya. Suaranya bagaimana? Cluenya yaitu hewannya besar tapi suaranya kecil. Buaya. Wah, nyaring banget itu buaya. Buaya suaranya biasa suaranya. Masih besaran sapi kalau buaya. Gajah dimasukin apa? Kurang tepat. Pengen tahu. Gajah pakai masker. Rono suaranya malah. Pengen tahu jawabannya apa? Pak, semut pakai gajah. Suaranya semut ya. Pengen tahu jawabannya? Nyerah. Karena paling besar apa menurut kalian, apa gajah? Gajah ya? Jawabannya ini. Dengerin jawabannya gini. Gajah. Gajah besar tapi suaranya kecil kan? Gajah gitu. Oke ya. Tadi hampir bener tadi.
Udah, nanti pelajaran dulu, pelajaran dulu. Sudah 2 pelajaran dulu ya. Oke, kita mulai ya. Berpikir komputasional. Tadi hampir benar itu. Dia langsung mikirnya ke gajah itu ciri-ciri mau berpikir komputasional. Tapi karena bercandaan, dia bisa meleset. Berpikir komputasional ya. Ini capaian pembelajarannya. Peserta didik mampu menerapkan keterampilan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sederhana di kehidupan sehari-hari dengan memecahkan masalah menjadi bagian kecil, dekomposisi. Jadi masalahnya masalah besar tapi dikecilkan, dibagi-bagi. Kemudian mengenali pola. Kamu bisa menyelesaikan masalah dengan mengenali pola. Polanya bagaimana? Kebiasaan-kebiasaannya bagaimana? Melakukan abstraksi. Nah, abstraksi itu cari yang terpenting, di abstrak. Terus dan menyusun algoritma sebagai solusi. Algoritma itu langkah-langkahnya, langkah-langkah menyelesaikan masalahnya. Jadi capaian pembelajarannya ini. Nah, tujuannya mengidentifikasi masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan berpikir komputasional. Jadi banyak sekali masalah sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan cara komputasional. Memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, ini dekomposisi. Menemukan pola dari data atau informasi yang ada. Jadi informasinya apa, polanya bagaimana. Kalau sudah tahu pola-polanya, nanti kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Melakukan abstraksi untuk menyaring informasi penting. Kalau pengen gampang, dicari hal pentingnya itu apa, yang terpenting itu apa dari masalah tersebut. Kemudian menyusun langkah-langkah algoritma yang efektif dan efisien. Jadi langkah-langkah penyelesaiannya bagaimana, itu bisa kita atur. Tujuan yang terakhir menunjukkan sikap kreatif, kolaboratif, mandiri, dan komunikatif selama pembelajaran. Ya, sekarang simak dulu video ini ya, video animasi. Jadi kalian simak video sambil mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Misalkan tadi yang termasuk dekomposisi itu apa, yang termasuk abstraksi itu apa, yang termasuk pola itu yang bagaimana, terus yang termasuk algoritma itu yang bagaimana. Di sini ada, nanti kalau ada hal yang penting seperti itu kalian catat ya. Loh, nggak tampil. Bentar ya. Bentar. Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Iya. Wah, kok error ya. Bentar. Maaf. Videonya nggak nampil ya. Oh, ini nampil. Wah. Nggak tampil ya? Bentar. Karena nggak tampil, kita coba dengan cara manual. Loh, nggak mau dia. Bentar. Ini ada yang error ya, maaf. Maaf ya. Ini ada yang error. Oke, sudah bisa ya.
Simak baik-baik ya. Radeva dan Radia berpetualang ke desa Krian, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini kita sedang liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir Saya komputasional. perhatikan. Udaranya seger banget, indahnya desa ini sejauh kita memandang perhatian hidupnya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bahkan sebelumnya, terus Radeva kamu bel lantai dan berani dari sini untuk rakyat. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ. Pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alamnya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana? Tadi ada dekomposisi, terus ada pola, ya kan? Terus ada lagi apa? Abstraksi. Terus ada lagi yang terakhir apa tadi? Algoritma. Coba yang masih ingat tadi videonya, dekomposisi itu di video tadi itu dikasih contoh apa dia di situ? Nah, yang dipecahkan apa di dalam video tadi? Iya, benar, pengertiannya benar. Memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil, betul. Mbak siapa? Mbak Nila ya. Mbak Nila. Tadi kan benar jawabannya itu. Cuman di kasus di video tadi itu masalahnya apa yang dipecahkan itu? Membersihkan rumah Eyang, terus dipecah-pecah. Ada yang bagian apa tadi? Menyapu, ya. Terus ada yang bagian ngepel. Terus ada bagian apa? Membersihkan buku atau menata buku, ya. Betul, itu namanya dekomposisi. Memecah masalah besar menjadi yang kecil-kecil, dibagi-bagi jadi ringan dia, ya. Jadi ringan dibagi-bagi. Ada yang bagian ngepel, ada yang bagian nyapu, ada yang bagian menata buku. Betul ya, ternyata kalian
luar biasa ya, menyimak benar-benar. Kemudian yang mengenali pola tadi di contoh video tadi itu mengenali pola dicontohkan yang pada kondisi apa tadi? Ya, memancing, betul. Mbak siapa? Mbak Dila? Dinda ya, Mbak Dinda. Tadi benar memancing ya, Mbak Dinda ya. Terus pola yang bisa dilihat dari memancing itu tadi apa? Apanya yang kamu lihat? Memancing, apanya? Memancing ikan. Yang bisa dilihat dari polanya itu yang apanya? Airnya, ikannya, pancingnya atau apa? Ikan. Ikan di bawah bayangan-bayangan tadi ya. Yang ada bayang-bayangannya itu nanti polanya seperti itu. Dia di bawah apa tadi ya? Tentang keberadaan ikan, dia ada polanya. Polanya itu bagaimana? Ciri-cirinya teolo iwa itu yang bagaimana? Tadi ada ya kan? Terus itu mengenali pola. Jadi kebiasaan ikan itu bisa dilihat. Oh, biasanya di bawah bayangan-bayangan atau di bawah sampah-sampah atau di bawah daun-daunan gitu kan bisa. Terus yang ketiga abstraksi. Tadi di video tadi ada yang ingat? Apa? Kenapa? Iya, abstraksi pengertiannya betul itu, menyalin informasi yang penting ya. Mencari informasi yang penting, mengabaikan yang tidak penting. Ya, di contoh tadi itu dia apa? Mencari apa? Mencari mangga, maka dicarilah pohon yang berbuah ya. Yang tidak berbuah diabaikan ya, karena tujuannya mencari mangga yang matang, maka cari pohon mangga yang ada mangganya yang matang. Terus yang terakhir algoritma. Tadi dicontohkan apa? Algoritma itu apa tadi? Langkah-langkah membuat jus mangga kan tadi. Ya, itu langkah-langkahnya bagaimana tadi? Pertama, dicuci, dikupas, terus dipotong-potong, terus dimasukkan di blender secara berurutan sampai menjadi jus mangga. Nah, itu berarti kalian sudah memahami berpikir komputasional ya. Ada dekomposisi, mengenali pola, abstraksi, dan algoritma. Dari video tadi saja kalian sudah kelihatan sudah paham banget ya. Ya, ini saya kuatkan dengan ini ya. Langkah-langkah berpikir komputasional itu yang pertama ada dekomposisi, memecah masalah menjadi bagian kecil, dibagi-bagi ya. Kemudian yang kedua pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan. Kalau tadi ciri-ciri yang ada ikannya itu yang bagaimana kelihatan. Abstraksi, menyaring informasi penting. Jadi kalian informasinya yang penting-penting saja, yang difokuskan, yang tidak penting diabaikan dulu. Terus yang terakhir algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Masalahnya bisa selesai dengan langkah-langkah yang bagaimana? Langkah-langkah yang sistematis, yang berurutan, yang benar-benar bisa efektif dan efisien. Nah, itu algoritma, menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Selanjutnya, karena kalian kelihatannya sudah paham, maka saya kasih tugas kalian, tugas kelompok ini jumlahnya 32. Nanti kelompoknya ada yang 5, ada yang 4, maksimal 5 ya. Kelompoknya berarti sama belakangnya atau seret? Samping, sama samping ya. Ini saya kasih soalnya LKPD-nya ya. Ini ada 2 tipe. Nanti kalian dapat yang mana?
terserah ya ini. Merencanakan perjalanan ke sekolah. Nah, ini yang satu mengatur uang jajan. Mengatur uang jajan. Kelompok sini perjalanan sekolah. Mengatur uang jajan 4 nggak apa-apa. Ini kamu berenam ini berarti. Oh ini berlima, ini berenam nggak apa-apa lah, berenam nggak apa-apa. Berenam nanti ditulis lagi ya, ini di samping sini ya. Ini berenam nggak apa-apa. Berlima. Oh berlima itu, ini berlima ya. Berlima merancang mengatur uang jajan aja. Terus ini merancang perjalanan ke sekolah. Iya silakan. Itu ya. Kamu ikut kelompok sini berenam ya. Atau mau garap sendiri berdua? Mau garap sendiri berdua? Boleh loh. Jawabannya di sini langsung ya LKPD, karena ini LKPD langsung di sini nanti dikumpulkan, nanti dipresentasikan. Nama kelompok kalian di atas ya. Kenapa? Kenapa? Nama ya itu nama kelompok kalian itu ditulis semua. Nama lengkap, nama lengkap supaya mempermudah kalian untuk mendapatkan jawaban. Kalian boleh menggunakan fasilitas HP ya. Silakan untuk mempermudah membuka wawasan kalian, bisa lihat-lihat, bisa eksplorasi di HP ya dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi supaya apa? Supaya kalian bisa menjawab dengan satset, ya, langsung satset gitu ya. Nanti setelah selesai ada yang presentasi di depan ya. Saya minta presentasi di depan. Waktunya 1/4 jam cukup ya. Nanti ini waktunya 1/4 jam cukup nggak? Kalau sudah cukup nanti 1/4 jam dikumpulkan, terus ada yang panggil, ada yang presentasi ya. Ini berarti sampai jam 10 lebih dikit. Nama lengkap ya. Akunya. Mana? Ini sama aku bener sekali. Nah ini kan pengertiannya kan. Nah terus ini juga posisinya seperti apa tadi? Iya langsung di sini nanti dipresentasikan ya. Sudah paham soalnya? Apa? Berenam boleh. Tulis saja yang ke-6 ya. Ayo langsung satset. Bisa boleh untuk mempercepat bisa pakai HP ya.
Ya silakan.
sedikit saya bantu ya. Coba yang mengatur uang jajan itu. Intinya apa itu mengatur uang jajan? Dia pengen apa itu? Menabung setiap minggunya, ada tabungannya. Berarti kamu harus memecah dua dulu uang jajanmu supaya tidak habis, bisa ada sisa, berarti dipisah dulu ya antara yang bisa untuk jajan dan yang untuk apa? Nah, untuk menabung dan untuk jajan dipisah dulu. Itu namanya apa? D apa? Lulah malah apa? Nah, ya. Itu saya kasih kisi-kisi ya. Jadi seperti itu. Dipisah dulu. Kalau yang apa? Yang satunya apa tadi? Kenapa? Iya. Ya nggak usah dari kelompok berapa gitu kamu tulis saja, kelompok 1 boleh, atau kalau kamu pakai kelompok apa boleh, kelompok mawar atau kelompok apa gitu ya. Yang kedua tadi apa? Merencanakan perjalanan ke sekolah ya. Jadi kamu harus memecah-mecah dulu ya, dikomposisi dulu. Kamu ke sekolah naik apa? Jalan kaki, naik sepeda, atau naik motor? Nah, kan itu. Kemudian waktu tempuhnya, kamu berangkat sekolah, kalau jalan kaki berapa menit, kalau naik sepeda berapa menit, kan seperti itu. Dipecah-pecah dulu, dikomposisi dulu. Nah, ini sudah ada yang lumayan. Jaraknya kan ini ditulis juga kan, jaraknya ini transportasinya apa, mana di terus kan ini penting malah. Oh ya, pilihan transportasinya. Sudah selesai. Ada yang sudah selesai?
Waktunya tambahan waktu. Tambah 5 menit. Ayo, 15 yang nanti nggak bisa presentasi, waktunya kan mau habis. Ya. Ini yang apa? Uang jajan. Ada yang sudah selesai? Coba yang sudah selesai berapa kelompok? Nah, kelompok kamu kan nama kelompokmu apa? Apa ya? Belum? Wah. Kelompok UAA ya. Kelompok monyet ya. Terus ada lagi ya? Kamu ketempatan yang paket apa itu? Yang uang jajan atau yang perjalanan? Oh, berangkat sekolah. Yang berangkat sekolah sudah ada yang selesai. Terus yang uang jajan ada yang sudah selesai. Tambah apa? Oke. Sudah selesai. Kenapa? Ya, kenapa pulang? Lebih. Contohnya, ini uang jajan. Dari polanya kalau kamu boros, otomatis kan uangmu habis. Termasuk kan itu, kamu boros makanya kalau kamu jajan tidak kamu pisah dulu uang jajan dan uang yang kamu tabung, nanti otomatis habis kan. Itu kan pola. Kalau kamu boros nanti habis. Uang 15.000 kamu bawa semua ke kantin, habis. Supaya nggak habis bagaimana? Kamu ke kantinnya bawa uang 10.000 aja, yang 5.000 disimpan di tabungan, di kamu celengan atau apa kan gitu. Soalnya kalau kamu orangnya boros, kalau bawa uang banyak langsung dihabiskan, ya kan? Oke, yang sudah selesai berapa kelompok? 1, 2, 3, 4 kelompok sudah selesai ya. Karena sudah ada 4 kelompok, saya minta kelompok UA dulu maju, kelompok monyet ya, maju. Silakan kamu baca yang keras presentasinya. Terus coba perhatikan kelompok lain menanggapi. Apabila ada yang perlu ditambah atau yang ditanyakan silahkan ya. Ayo nang, yang keras suaranya, yang keras. Yang keras.
Ayo. Kami dari kelompok monyet yang berede Nawab Al-Jabbar Muhammad Ramadan Muhammad Rizal Al-Yanda Abdan atau bernama Muhammad Salatin Al-Aluri Coba yang lain mohon diam, dengerin dan Sawi dan tanya atau menanggapi. merancangkan perjalanan ke sekolah. Kasus sekolahmu berjarak 5 km dari rumah. Kamu ingin datang ke tempat kampus setiap hari. Gunakan berpikir komputasional untuk membuat sebuah dapat. Langkah berpikir komputasional. 1. Dekomposisi membaca masalah perjalanan menjadi beberapa bagian. 2. Perkenalan pola. Bagian dari sebelumnya. 3. Yang lain coba dengerin ya. Waktu. Jawaban dekomposisi menentukan waktu keberangkatan dari rumah, memilih mode transportasi yang agar digunakan memperlihatkan waktu tempuh perjalanan. Yang nulis biar Pengenalan pola, mencatat waktu keberangkatan dan waktu tiba di sekolah selama beberapa hari untuk mendapatkan data rata-rata. Abstraksi, waktu yang dibutuhkan untuk sampai di sekolah, misalnya 30 menit. terus Algoritma, menentukan waktu tiba di sekolah yang diinginkan, misalnya jam 7 sampai jam 6. Tambahkan antisipasi hambatan, misalnya menit. ada yang mau menanggapi? Apa? Menambahi atau menanggapi boleh? Ya silakan menambahi. Siapa? Ada nggak? Coba yang sesama perjalanan ke sekolah. Ya kamu apa? Dekomposisi dulu, dekomposisi yang keras. Suaranya. Jadi yang perlu dikomposisi yang pertama apa? Moda transportasinya. Kalau rumahnya berapa kilo itu 5 kilo ya? Itu cocoknya jalan kaki, naik sepeda, ataukah naik motor, itu namanya moda transportasi ya. Terus waktu tempuh, jarak tempuhnya dihitung, dikomposisi dulu waktu tempuhnya. Misalkan sepeda motor berapa, jalan kaki berapa, sepeda ontel berapa. Terus waktu berangkatnya dari rumah jam berapa. Nah, itu namanya dekomposisi. Terus persiapan sebelum berangkat. Nah, itu juga. Perhatikan. Terus pengenalan pola. Jika naik sepeda butuh kurang lebih 25 menit. Jalan kaki kurang lebih 50 menit. Ya, itu polanya seperti itu. Naik sepeda 25 menit, jalan kaki 50 menit. Abstraksi. Fokus pada moda tercepat dan aman. Jadi pilih yang terpenting. Fokusnya berarti yang tercepat dan teraman. Jalan kaki apa naik sepeda? Cocoknya? Jalan kaki apa naik sepeda? Yang tercepat dan teraman. Naik apa nang? Naik sepeda atau jalan kaki? Naik motor. Nah, kalau naik motor ya boleh. Terus langkah-langkahnya atau algoritmanya.
bangun misalnya bangunnya jam berapa? Setengah 6. Nah, terus siap-siap. Terus berangkatnya jam berapa? Jam 6.20. Naik sepeda misalkan 25 menit. Terus tiba di sekolah jam 6.45. Berarti terlambat tidak? Diatur sedemikian rupa supaya tidak terlambat, karena masuknya jam 7 sampai sekolah jam 6.45 berarti masih aman, tidak terlambat. Oke, sampai sini paham? Oke, beri aplaus untuk kelompok UAA ya. Silakan, mana jawabannya saya ambil. Kemudian maju bareng-bareng kok ben ora nganu. Coba sekarang yang kelompok mengelola keuangan atau uang jajan. Kelompok sini coba kamu. Kelompok apa namanya? Bahasa Inggris. Macam tak bacae macae. Civic Sentinels. Ayo silakan maju. Artinya apa itu kurang ngerti aku. Bahasa Inggris ya. Sini. Coba yang keras ya, yang keras. Suaranya yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi sekali lagi, pada nggak fokus. Anak salam kok malah. Ayo perhatikan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Fitriana. Coba disimak. Mengatur uang jajan kasus. Yang keras dong, yang keras. Yang suaranya keras siapa? Siapa yang keras, suaranya keras? Sini. Bareng. Motor bareng berdua. Coba bareng berdua ya. 1, 2, 3. Ayo mulai. Uang jajan kasus. Pertama, mendapatkan uang jajan 15.000. Kamu ingin mengatur agar bisa menabung setiap minggu. Jangan berpikir kamu masuk jangan menaruh uang menjadi bagian hadiah. Melihat pola pengeluaran sebelumnya. 3. Abstraksi. Menentukan kebutuhan utama dan jumlah tabungan. 4. Algoritma. Menyusun cara penggunaan uang. Jawaban. 1. Komposisi. Uang jajan per hari 15.000. Kebutuhan sehari-hari. Makan siang 5.000. Minum 2.000. Transportasi 3.000. Lain-lain RP 2.000. Total kebutuhan sehari-hari dengan 12.000. 2. Pola. Dari pengalaman sebelumnya, kita dapat melihat pola pengeluaran yang tidak terlalu besar, sehingga kita dapat menabung sesuai dengan dari pembagian. 3. Abstraksi. Kebutuhan utama sama dengan makan siang, minuman, transportasi, dan lain-lain. Jumlah tabungan yang diinginkan Rp 3.000 per hari sama dengan Rp 15.000 dikurangi Rp 12.000. 4. Algoritma. 1. Setiap hari terima uang jajan Rp 15.000.
2. Alokasikan Rp 12.000 untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Sisihkan Rp 3.000 untuk tabungan. 4. Ulangi langkah 1-3 setiap hari. 5. Pada akhir minggu, hitung total tabungan dan gunakan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, kita dapat menabung Rp 21.000 per minggu, 3.000 kali 7 hari, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, luar biasa ya Rinci ya. Beri tepuk tangan dulu. Kemudian dari paparannya ini ada yang mau ditanyakan atau menambahi? Tadi sudah dijelaskan dengan rinci ya. Dia menyisikan untuk uang makan, terus untuk minum, untuk jajan kecil, dan untuk tabungan di dekomposisi. Sudah benar. Kalian dengar nggak tadi? Terus pengenalan pola. Dia kalau jajannya berlebihan bisa uang habis. Tadi apa di situ? Pengenalan pola. Jadi dia memilih tidak terlalu boros, karena kalau boros uangnya habis ya, sama saja ya. Terus abstraksinya, dia ada kebutuhan utama yang diutamakan, makan siang, minum, transportasi, ya itu. Terus abstraksinya dia juga memikirkan untuk tabungannya ya. Kemudian algoritma, langkah-langkahnya. Nah, di sini setiap hari diterima uang jajan 15.000, yang 12.000 untuk jajan, yang 3.000 untuk tabungan ya. Terus karena seperti itu diulang-ulang setiap hari, maka dalam seminggu bisa menyimpan uang berapa totalnya? Per minggu 21.000. Nah, 3.000 kali 7 dapat 21.000 per minggu. Nanti per bulan berapa, per tahun berapa, kan ada tabungannya kan? Ada yang mau menanggapi, silakan. Menurut kalian sudah bagus atau masih perlu penambahan? Oh, tadi suaranya kurang keras ya. Cuman sudah saya perjelas dari jawabannya itu. Ada yang mau menanggapi? Sudah. Tadi ada yang menyimpannya 5.000 nggak per hari? Tadi kan 15.000 disimpan 3.000. Ada yang menyimpan 5.000? Enggak. Kamu berapa? Yang sama-sama? Mana? Berapa, Nang? Minimum apa? Uang jajan juga? Uang jajan kamu menyimpan berapa? Atau habis semua 15.000? Wah, 5.000 ya, itu luar biasa. Kalau 5.000 berarti lebih banyak. Oke, beri aplaus untuk kelompok apa tadi? Wih, kelompoknya Sheffield Sentinel. Tepuk tangan ya. Silakan. Oke ya. Selanjutnya yang lain mana? Kumpulkan saja yang lain. Yang lain dikumpulkan, nanti kita refleksi ya. Ayo kita refleksikan dari contoh kalian mengerjakan LKPD itu kan menandakan kalian sudah berpikir komputasional ya kan. Mari kita simpulkan, berpikir komputasional itu apa? Mbak apa ini? Munirotul, ayo. Berpikir komputasional itu apa? Nah, terus
kasih mic ya. Yang keras. Yang keras. Ya. Berpikir komputasional yaitu cara berpikir dalam menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, efektif, dan efisien. Oke, tepuk tangan. Terus satu lagi yang lebih keras. Suaramu keras ya kayaknya. Berpikir komputasional itu apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional yaitu cara berpikir dalam menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, efektif, dan efisien. Wah, kurang keras. Ya, satu lagi yang suaranya keras. Itu malah main. Siapa sih suaranya keras? Beda. Wah. Ini kebalikan tadi ya. Ini kecil tapi suaranya keras, coba. Coba. Berpikir komputasional. Minggir. Nah. Ayo. Berpikir komputasional yaitu cara berpikir dalam menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, efektif, dan efisien. Oke ya. Berpikir komputasional yaitu berpikir dalam menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, efektif, dan efisien. Jadi dia masuk akal, logis masuk akal. Sistematis itu berdasarkan sistem atau beraturan ya, efektif, tepat sasaran, ngefek, ada efeknya, dan efisien, tidak menghambur-hamburkan tenaga, tidak menghambur-hamburkan biaya, tidak menghambur-hamburkan waktu. Jadi pilih yang efisien juga. Tadi sudah dicontohkan ya. Oke, selanjutnya untuk oleh-oleh kalian di rumah. Nah, kalian tadi kan sudah mengerjakan LKPD kan? Sekarang kalian cari kasus sendiri di rumah, salah satu kasus untuk kalian selesaikan secara komputasional seperti tadi. Misalkan kasus apa? Kasus misalkan kalian mau ikut lomba, boleh lomba Agustusan. Nah, itu kamu selesaikan cara berpikir komputasional dengan cara berpikir komputasional. Di dekomposisi, diabstraksi, mengenal polanya, algoritmanya bagaimana itu dikerjakan ya. Kalian ambil satu kasus saja. Jadi ini individu tugasnya ya. Misalkan kebetulan sama, nggak masalah ya. Jadi kalian ambil satu kasus, minggu depan dikumpulkan saya nilai ya. Oke ya, satu kasus ya. Oke. Saya kira pembelajaran kali ini sudah cukup ya. Kalian sungguh luar biasa karena dengan tutorial video langsung mengerjakan LKPD, kalian mampu menjawab soal-soal yang di LKPD dengan baik dan sangat detail. Tadi yang kelompoknya yang sentinel ya, sangat detail sekali, dan itu sesuai harapan Pak Guru. Selanjutnya, pemikiran berpikir komputasional ini saya harap kalian itu terapkan di rumah kalian ya, supaya apa? Lebih efektif dan efisien. Jadi waktu kalian tidak sia-sia. Kalau berpikir komputasional, jadi kalian kalau berperilaku jadi satset. Nah, satset tidak menyia-nyiakan waktu, satset ya. Jadi lebih giat dan lebih satset, tepat sasaran. Nah, tidak muter-muter saja pemikirannya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ditanyakan, saya kira bisa saya akhiri. Nanti bisa istirahat ya. Belum, istirahatnya masih 1 jam lagi ya. Nunggu nanti ada pelajaran lagi, nunggu istirahatnya 1 jam lagi, 1 jam pelajaran saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.